Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Josia Fortino Bakbahan dari SI 4509. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya self-management di dalam bidang pendidikan. Baik, dimulai dari latar belakang. Jadi kenapa sih harus tema ini? Kenapa tema ini yang saya ambil? Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari self-management itu sendiri. Self-management merupakan sebuah kemampuan untuk mengatur kegiatan yang kita punya. Di sini tentu kita akan membuat, memutuskan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah kita susun dan kita rancang. Saya sendiri adalah orang yang sekarang sedang ada di perkuliahan, di mana perkuliahan merupakan salah satu bidang pendidikan. Dan tentu saja kita memerlukan self-management ini. Karena apa? Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Dan setiap tindakan kita itu memiliki resiko atas keputusan yang telah kita buat. Kita tahu kita punya banyak tugas, punya banyak kegiatan, dan kita perlu mengatur hal itu semua. Bagaimana caranya? Tentu kita harus mengendalikan diri kita. Karena apa? Tentu kita ingin menghindari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Seperti keterlambatan ataupun tidak mengerjakan tugas atau bahkan keterlambatan absensi saat masuk kuliah. Maka dari itu sangat penting kita memanage diri kita, mengendalikan diri kita, mulai dari pemikiran, perasaan, hingga perilaku kita. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa self management ini sangat penting di berbagai aspek kehidupan dan salah satunya bidang pendidikan. Karena kita tahu seperti tadi yang saya sudah bilang bahwa di bidang pendidikan itu kita pasti memiliki struggle akan tugas atau bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, self management itu nggak cuma itu, tapi juga bisa mengatur kegiatan yang ada di wadah pendidikan. Contohnya seperti kegiatan organisasi. Bayangkan seseorang kalau ikut banyak kegiatan organisasi, tentu kan waktunya kemakan banyak. Maka dari itu kita perlu yang namanya self management. Baik, bakal saya lanjut sekarang ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari tema saya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan self management dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan self management. Dan berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa pentingnya sih self management di dalam bidang pendidikan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang landasan teori di mana ada dua itu self management dan pendidikan. Self management itu merupakan sebuah keadaan di mana setelah individu menentukan tujuan hidupnya, ia harus mengelola serta mengatur dirinya dengan baik agar bisa membawa dirinya ke arah tujuan atau target hidup, serta sebagai segala kegiatan dan proses untuk mengelola dirinya sendiri. Kutipan ini saya ambil dari G pada tahun 1996. Dan menurut Sokaji mengatakan bahwa manajemen diri atau self-management merupakan suatu prosedur atau strategi yang menuntut seseorang agar tertuntun sehingga bisa menentukan tingkah lakunya sendiri. Berdasarkan kedua pendapat ini, bisa disimpulkan bahwa self-management adalah strategi dalam menentukan tujuan hidup, di mana kita perlu mengelola dan mengatur agar tujuan hidup kita tertuntun dan tercapai. Baik, akan saya lanjut. Yang kedua adalah pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena apa? Karena kehidupan merupakan pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa memandang jenjang usia. Proses pertumbuhan merupakan proses di mana kita menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kelebihan dalam perkembangan seseorang. Namun menurut Mahmud Yunus, pendidikan merupakan usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu yang bertujuan untuk meningkatkan keilmuan, jasmani, dan akhlak. Jadi nggak cuma pendidikan ini nggak cuma tentang teoritis ya, tapi ke arah jasmani dan akhlak pun juga penting. Sehingga secara perlahan dapat mengantarkan seseorang ke tujuannya yang telah ditentukan dari awal agar orang tersebut bisa hidup bahagia dan apa yang dilakukan yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi pendidikan dan self management ini sebenarnya memiliki kolerasi gitu, di mana keduanya ini merupakan
cara untuk mengantarkan seseorang ke tujuannya yang telah ditentukan dari awal. Maka dari itu, berdasarkan kedua pendapat tersebut yang tentang pendidikan, jadi bisa disimpulkan bahwa program akademik dilakukan sesuai dengan kurikulum yang sudah dibentuk, begitu. Baik, sekarang akan saya lanjut ke pembahasan. Jadi pembahasan di sini saya akan menjawab beberapa hal itu apa itu self management, tujuan dari self management itu apa dan apa alasan dari pengimplementasian management, self management. Jadi kenapa sih self management ini harus diimplementasikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi self management itu sebenarnya kemampuan seseorang dalam mengatur waktu agar bisa tercapai tujuan yang sudah disusun atau dirancang. Berbagai tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan cara dimudahkan menggunakan self management. Dengan menerapkan self management, hidup kita bisa lebih terencana dan menciptakan produktivitas. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karena self management ini adalah mengatur waktu agar bisa tercapai tujuan, maka self management ini bisa menciptakan sebuah produktivitas dalam kehidupan. Dan tak hanya itu, waktu yang kita gunakan itu tidak sia-sia, melainkan bisa terencana dan kita menggunakannya secara efektif. Dalam bidang pendidikan, self-management sangatlah penting untuk dimiliki setiap individu. Misalnya di awal perkuliahan, tentu kita mengalami transisi dong. Yang awal kehidupan SMA, sekarang kita menuju ke environment perkuliahan. Tentu itu sangat beda. Tentu di saat seperti itu, kita perlu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan berbagai kegiatan ataupun tugas yang telah diberikan oleh kampus atau institut. Lalu akan saya lanjut ke pertanyaan kedua, di mana apa sih tujuan dari self-management itu? Jadi self-management ini memiliki tujuan untuk menggunakan waktu dengan seefektif mungkin agar bisa tercapai produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun salah satu bidang yang terpenting adalah di bidang pendidikan. Kenapa begitu? Karena di dalam pendidikan, self-management sangatlah dibutuhkan agar kegiatan belajar, mengajar, ataupun saat mengerjakan tugas bisa dilakukan dengan secara efektif. Dengan begitu, kita juga bisa menghindari keterlambatan pengumpulan, kurangnya pemahaman akan materi belajar, dan bahkan keterlambatan masuk ke dalam kelas. Dan pertanyaan yang ketiga, apa alasan dari pengimplementasian self-management? Mengapa self-management ini sendiri harus diimplementasikan? Karena kita tahu self-management ini baik karena di dalam berbagai aspek kehidupan tentu self-management ini diperlukan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, akan tetapi dengan self-management, paling tidak kita memiliki fondasi yang kuat dan telah tersusun dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan begitu pula, output yang dihasilkan akan disesuaikan dengan ekspektasi yang telah kita bikin nih pada saat prosesnya. Maka dari itu ya teman-teman dari ketiga pertanyaan di atas bisa kita simpulkan bahwa self management ini memang penting. Namun dalam pengimplementasiannya kita tidak boleh terlalu memaksakan. Karena kalau kita tidak terbiasa dengan self management, itu bisa menciptakan hal-hal negatif salah satunya yaitu stres. Maka dari itu jika kita belum terbiasa dengan self management, kita bisa memulai perlahan-lahan gitu. Kita bisa mulai beradaptasi mulai dari hal yang kecil. Contohnya kita mengatur tugas yang diberikan oleh dosen atau guru gitu kita atur sehingga kita terus sedemikian rupa tidak mengganggu kegiatan lainnya gitu. Baik, saya akan lanjut ke bagian penutup. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, self management sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang pendidikan. Akan tetapi kita perlu memperhatikan kemampuan kita dalam mengatur waktu. Karena setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Jika kita belum terbiasa, kita bisa beradaptasi secara perlahan agar bisa menciptakan self management yang baik. Jadi kenapa kita nggak boleh self management ini kita terapkan langsung blek gitu, langsung cepet. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau self management diterapkan atau dilakukan secara tiba-tiba gitu, bisa menciptakan hal-hal negatif yaitu stres. Dan saran yang dapat diberikan bagi penulis berikutnya adalah membuat penelitian yang berdasarkan survei. Jadi penelitian saya ini belum berdasarkan survei, melainkan dari berbagai jurnal saya ambil, dari artikel,
Maka dari itu saran saya untuk penulis berikutnya agar membuat penelitian yang berdasarkan survei ataupun wawancara yang berkaitan dengan self management di bidang pendidikan ini sendiri. Baik teman-teman dan yang sudah menonton, saya rasa ini saja presentasi dari saya mengenai self management, pentingnya self management di bidang pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.